Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan sempurna. Alhamdulillah, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa, keluarga besar Ikatan Keluarga Nasution dimanapun Anda berada, wabil khusus sahabat-sahabat sekalian, para pejuang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah sepanjang Ramadan ini. Bahwa Ramadan sudah kita lewati di 10 yang pertama. Kita saat ini sudah masuki 10 yang kedua. Bahwa 10 yang kedua itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yaitu adalah saat-saat kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, awwaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Fase-fase pertama adalah saat-saat kita mengharapkan kasih sayang Allah. Itu sudah kita lewati 10 yang pertama. Di 10 yang kedua yang sebenarnya wa awsatuhu maghfirah, saat-saat kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan fase-fase yang ketiga adalah wa akhiruhu idkum minan nar. Hadirin para shaimin, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara terkait dengan upaya pemanfaatan momentum Ramadan di 10 yang kedua ini adalah, mari sama-sama kita memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya target dari puasa ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, ayat yang sangat populer yang sering dibacakan, bahwa Allah meminta untuk melaksanakan puasa ini dengan tujuan adalah untuk meraih derajat muttaqin. Dan salah satu media yang dipakai oleh Allah untuk menuju derajat muttaqin itu adalah puasa. Dan puasa ini adalah menjadi medan untuk menghapus dosa, medan untuk menghilangkan segala dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh hamba. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pergunakan rangkaian ibadah yang kita jalankan di Ramadan ini dengan memperbanyak membaca istighfar. Semoga Allah menjadikan puasa ini menjadi jalan bagi kita untuk terhapusnya dosa, dan orang yang akan terhapus dosa-dosanya pasti akan diselamatkan oleh Allah di dunia, pasti akan diselamatkan Allah sehingga terbebas dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah telah menjelaskan bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Hadirin, sangat naif. Perjalanan Ramadan ini telah kita lewati. Ibarat kita sedang berjalan menuju telaga yang sudah disiapkan oleh Allah, telaga yang penuh dengan kenikmatan. Kita sudah melalui dengan menaiki perahu, dengan berdayung, perjuangan yang sudah luar biasa telah kita lalui ini.
Jangan sampai perjalanan ini menjadi perjalanan yang sia-sia, perjalanan yang tidak mendatangkan manfaat, perjalanan yang tidak menghadirkan suatu kenikmatan yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah bagi siapapun yang mampu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka kenikmatan itu akan mampu ia raih. Hadirin para kaum muslimin wal muslimat shaimin rahimakumullah. Dalam konteks upaya kita mengharapkan ampunan Allah, tentu banyak cara yang bisa kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah di samping kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, rangkaian ibadah-ibadah sunnah, rangkaian ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan ini patut untuk kita hadirkan, termasuk di dalamnya memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, memperbanyak lisan kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa dengan membaca Al-Quran, dengan melantunkan ayat suci Al-Quran, tidak hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi juga segala kotoran-kotoran yang ada pada diri kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan membaca ayat suci Al-Quran akan mendatangkan kesehatan bagi orang yang membacanya. Sungguh luar biasa Al-Quran ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa kami menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma huwa, tidak lain kecuali shifaa'un, menjadi obat, shifaa'un, menjadi obat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah pedoman hidup, adalah petunjuk, adalah jalan untuk kita mengenali perintah Allah, jalan untuk kita dapat meniti derajat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat naif sebagai sebuah pedoman kita tidak membacanya, kita tidak menghayatinya, kita tidak mengamalkannya. Maka Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk memperbanyak membaca, menghayati, kalau bisa menghafal, dan nanti pada akhirnya menjadi jalan untuk mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang terus kita kumandangkan, terus kita baca, terus terucap dari lisan kita, menjadi ayat-ayat yang akan menjadi saksi ketika kita telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jalani Ramadan ini dengan khusyuk, ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan baik. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.